Politisi Nasdem Pantas Maroha Sinaga, selaku pimpinan DPRD Samosir, menggandeng Dinas Pertanian untuk meninjau pertanian di Kecamatan Ronggur Nihuta. Hal ini dilakukannya untuk menjawab keluhan petani yang ada di Desa Lintong Nihuta. Salah satu program pertanian yang dilakukan di sana adalah pembukaan jalan pertanian sepanjang 2,5 km menggunakan alat berat. Sebagai bentuk antusias, masyarakat setempat menerikan lahannya tanpa ganti rugi. Selain itu, Dinas Pertanian juga melakukan penyuluhan kepada para petani karena para petani mengeluh gagal panen pada tanaman mereka. Kemudian Dinas Pertanian juga membuka lahan pertanian sekitar 0,5 hektar yang dijadikan sebagai bahan percontohan untuk masyarakat. Di lahan itu Dinas Pertanian memberikan contoh bagi para petani, bagaimana cara membuka lahan, mengukur pH tanah, melakukan penanaman dan cara pemupukan. Kamu kami mau isi guys. Lang naman yan. So, nangdokito. Inerhati yung pagkarada na gonda mo sa mundo. Para mamaan si Ito ito ang pagkarajulok ko. Mas disistero. Bama na bro. Mauliate may pati. Mauliate yang mapakadewan ko. Social. Sulit. Kami sini adalah salah satu mendukung program Bupati terkait dengan pengembangan lahan pertanian. Jadi desa ini mau kita buat salah satu percontohan karena di sini ada keluhan dari masyarakat bahwa pertanaman jagung kurang mendukung di daerah ini. Jadi ke depan sekitar 2 minggu lagi kita akan melakukan penanaman jagung untuk daerah ini sebagai percontohan untuk teman-teman petani di sini. Kira-kira langkah apa yang pertama dari Dinas Pertanian lakukan, Pak? Jadi langkah pertama adalah pengolahan lahan, kemudian nanti kita ajari petani bagaimana melakukan pertanaman. Jadi pertanian itu secara tim full melakukan pendampingan kepada kelompok tani untuk melakukan pertanaman jagung di Lintong Nihuta ini. Terakhir Pak, menurut Bapak apa kendalanya sebenarnya Keluhan masyarakat. Sering gagalnya penanaman jagung di Desa Lintong Nihuta ini Pak? Pertama dari kesuburan lahan memang kita ketahui bahwa tidak hanya jagung juga termasuk kopi dan tanaman lainnya di sini kelihatannya tidak subur. Jadi perlu ke depan perlakuan pupuk organik untuk mendukung itu sehingga tanaman ini bisa tumbuh subur. Tidak hanya cukup dari pupuk kimia. Itu mungkin salah satu selain perawatan terhadap tanaman itu, perlakuan terhadap tanah juga sangat dibutuhkan. Nah, akhir-akhir ini Pak, seperti kopi Pak, kita lihat di sini sudah banyak yang hasilnya kurang Pak. Menurut Bapak atau kopinya tua atau bagaimana Pak? Memang ada banyak faktor, salah satu memang kalau dari aspek umur bisa salah satu, tapi juga ada tanaman muda juga kelihatan sudah tidak produktif lagi. Ini salah satu pengaruh dari kurangnya pemberian pupuk organik terhadap tanaman kopi sendiri, sehingga dia masa panennya itu jadi pendek. Tapi ketika kita melakukan pertanian yang sifatnya berkelanjutan, pemberian kompos secara rutin kepada tanaman kopi ataupun kepada tanaman pokat yang ada di sini, saya pikir ke depan ini akan membuahkan prospek yang bagus. Tapi memang petani kita itu perlu kesabaran, perlu kegigihan untuk melakukan ini karena ini tidak gampang. Ini tidak segampang membelikan telapak tangan sendiri. Kenapa saya selalu, dan saya belajar dari orang tua saya yang selalu mengutamakan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini menanam pohon. Jadi saya sudah menikmati apa yang ditanam oleh bapak saya dulu almarhum. Saya sudah menikmatinya. Tentu saya sebagai orang tua, saya tanam saat ini
ya nanti untuk dinikmati oleh anak cucu saya. Jadi harus regenerasi. Saya berharap kepada teman-teman juga bahwa alam kita ini subur. Kalaupun tidak cocok jagung, tanaman yang lain pasti cocok. Kalau saya lihat di Desa Litong Nihuta, 80% itu masih lahan tidur. Masih lahan tidur. Dan saya sudah melihat, dan lahan yang sudah berproduksi itu belum 50% produksinya sesuai gitu. Jadi di sini perlu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menanam itu sangat penting. Belajar itu sangat penting. Terus mau belajar itu yang kita upayakan. Dan harapan kita dan harapan saya akan terus melaksanakan ini karena di Kecamatan Ronggur Nihuta kita sudah coba beberapa kelompok tani, kelompok sadar wisata supaya mereka semangat. Kalau kita sudah beri dukungan, kita bantu sekecil apapun itu, itulah nanti yang mereka lihat bahwa mereka akan semangat untuk melanjutkan apa yang kita sudah buat. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat agar mereka mau melepaskan lahannya untuk pembukaan jalan ini, Pak, supaya program-program pemerintah ini tidak terkendala, Pak? Ya, memang di Kabupaten Samosir tentang pembebasan lahan ini suatu sangat momok yang sangat sulit. Tetapi ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka, dan salah satu contoh lahan inilah, awalnya ini 3 meter pun tidak, 2 meter pun tidak dikasih. Tetapi kita pendekatan, lebih bagus kita punya lahan 1 hektar daripada punya lahan 10 hektar tapi tidak bisa berproduksi. Dan kita berikan pemahaman kepada mereka, akhirnya mereka jangankan menyerahkan lahan lagi, tanaman yang sudah ada pun mereka mau. Oleh karena itu, Di sini ada saya lihat Bapak Wakil Ketua DPRD Samosir politisi Nasdem. Di sini Pak ada lahan dibuka ini Pak. Seperti apa kira-kira gagasan DPRD Samosir untuk program pertanian di Kabupaten Samosir Pak? ya baik, beberapa bulan yang lalu kebetulan kita ada kunjungan ke Desa Litong Nihuta dan melihat langsung apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Litong Nihuta, terkhusus untuk petani. Dalam hal ini petani kopi, cengkeh, dan sesuai dengan laporan masyarakat bahwa mereka sudah mencoba beberapa kali bahwa tanaman jagung, padi kurang menghasilkan. Oleh karena itu kita coba bekerja sama dengan Dinas Pertanian, di mana visi misi pemerintah Kabupaten Samosir tentu terkhusus untuk visi misi Bupati, Wakil Bupati Samosir, bagaimana kita mau mengolah lahan-lahan tidur yang begitu luas yang ada di Desa Litong Nihuta ini bisa dikelola oleh petani dengan satu tujuan, mereka tidak rugi. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan DPRD mencoba memberitahukan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya tanah di Kabupaten Samosir ini subur. Bagaimana kita mau mengelolanya, ada dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pertanian, dan beberapa waktu yang lalu saya mencoba mengajak teman-teman dari Dinas Pertanian untuk mengukur terutama pH tanah yang ada di daerah ini. Oleh karena itu kita coba mengelola dan kita sudah, Pak Kadip dalam hal ini sudah melakukan itu dan sudah eksen, dan lahan ini kita akan coba nanti menjadi percontohan. Ini kita akan coba nanti ini menjadi lahan percontohan untuk jagung. Yang notabene hampir seluruh masyarakat Desa Litong Nihuta ini, terkhusus di Dusun 1 ini, bahwa jagung tidak baik, kurang menghasilkan. Oleh karena itu kita coba mengolah lahan ini agar nantinya jagung di daerah ini, di desa ini bisa menghasilkan. Tentu tadi sudah Pak Kadip sudah menyampaikan, kita akan coba
pengelolaannya, cara penanamannya, cara pemupukannya seperti apa. Ini yang kita harus bekerja sama. Dan oleh karena itu dari kelompok mau dan mereka memberikan lahan untuk menjadi lahan percontohan. Oleh karena itu dari kelompok mau dan mereka memberikan lahan untuk menjadi lahan percontohan, dan tentu jalan untuk menuju akses lahan pertanian ini kita juga akan bukakan, dan memang ini visi misi pemerintah Kabupaten Samosir yang tentu kita dukung bersama, dan masyarakat sudah mau memberikan lahannya, bahkan tanaman-tanaman mereka bersedia memberikan demi pembukaan jalan usaha tani di daerah ini. Kita tadi lihat Pak, ada alat berat yang beroperasi sekarang ini Pak. Kira-kira itu atas usulan siapa itu Pak? Baik, sekaligus kemarin kunjungan kita beberapa bulan yang lalu, bahwa sekitar 2,5 kilometer dari tempat ini semua lahan pertanian, lahan tidur. Berarti jalan usaha tani Pak ya? Jalan usaha tani. Tentu masyarakat sangat mengharapkan ada jalan, karena kita lihat ini masih jalan tikus, dan masih mereka kalau bertani itu masih jalan kaki. Oleh karena itu kelompok tani Desa Litong di Huta ini membuat permohonan pembukaan jalan usaha tani tahun yang lalu, dan saat ini pemerintah Kabupaten Samosir, dan memang tujuan alat berat yang ada di Kabupaten Samosir ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, tentu petani, karena masyarakat Kabupaten Samosir lebih banyak petani kita. Oleh karena itu kita harus dukung, kita harus berikan pemahaman kepada mereka, dan apa yang mereka inginkan kita coba. Kita melayani masyarakat, dan mudah-mudahan ke depannya sepanjang jalan 2,5 kilometer ini, kiri kanannya itu harus menjadi dikelola menjadi lahan pertanian yang bisa menghasilkan, tentu pendampingan dari Dinas Pertanian, dari Dinas Sosial dan BPAMD untuk pengembangan. Jadi ini yang kita harapkan ke depannya, dan semoga masyarakat di Desa Litong di Huta ini mau belajar, dan mau bekerja, dan ini kita akan coba. Nanti kita 4 bulan ke depan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi Pak, kan sudah dibuka ini jalannya ini Pak. Kira-kira program lanjutan untuk jalan ini Pak, kapan kira-kira mau atau ditingkatkan lagi, atau diretunisasi, atau mungkin dibangun lagi Pak? Mungkin ini begitu nanti kita buka ini, dan Dinas PU dan tadi sudah ada masyarakat cara transportasi kita untuk bertani, kita untuk akses jalan atau apapun itu namanya. Karena apa? Tanaman itu kita harus sering kita lihat biar kita tahu apa kendalanya. Butuh pupuk, butuh alat angkutan. Kalau tidak ada jalan itu apa? Jadi di sini ada. Ini kita akan coba nanti. Ini kan ada rawa ini. Dan kita akan coba di sini karena ceritanya dulu di sini ada ikan. Ini kita akan coba lagi nanti. Kita tanam, kita kembangkan kembali. Ada namanya ikan lele, sibahut. Kita akan dukung itu. Kita coba nanti berapa peta, ya udah masyarakat akan melihat. Oleh karena itu, apalagi karena saya sudah keliling di 3 dusun di Desa Litong di Huta ini, lahan tidurnya sangat luar biasa dan sangat banyak, tidak ada fungsinya sama sekali. Oleh karena itu nanti belajar dari dari dusun 1 ini, kita akan coba nanti ke dusun 3 karena kita kemarin sudah survei dan kita sudah ukur pH tanahnya, ya butuh pengelolaan yang berkesinambungan. Jadi harapan kita Desa Litong di Huta akan menjadi sampel contoh bagi desa-desa yang lain, bagi masyarakat yang lain yang rela menyerahkan atau menghibahkan bahkan cengkeh. Ini cengkeh ini nanti akan ya untuk areal jalan. Oleh karena itu, ya ini jadi percontohan buat desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Samosir. Oke, sukses Pak programnya.